kita kembali ke track prolog, pembacaan puisi, dan review puisi nanti. Sense kata episode 7 hari ini saya kasih bocoran. Bu, aku rindu masa kecilku. Ini juga setelah saya baca sekilas tadi ya. Siapapun yang sudah, ini kan yang orang sudah beranjak dewasa, dia akan dia rindu akan masa kecilnya yang dipeluk, dikasih uang jajan ya kan, disayangi, dimanja, di apa. Itu ternyata Mas Bambu Ebin, di beberapa kalangan atau teman-teman kita atau teman saya juga banyak loh yang terucap, kalau begini mendingan dulu masa sekolah ya, masa kecil ya katanya. Ya itu nggak mikirin apa-apa katanya kan, ekonomi, mau makan tinggal makan katanya kan, ada ibu, ada segala macam. Mungkin itu gambarannya ya. Iya. Yang sedang mengalami kegundahan tadi seperti kita bahas, atau keingetan banget gitu Pak ya. Yang rindu kepada sosok seorang ibu, masa kecil, masa lalu yang sebagian besar nanti terrepresentasi dalam bait-bait puisi ini. Betul. Iya. Kita mendengarkan. Silakan. Bismillah. Saya coba bacakan karya saya terbaru berjudul Aku Rindu. Bu, aku rindu masa kecilku. Tidak, aku tidak merindukan waktu di mana engkau kerap lampiaskan kecewa dan kesedihanmu padaku. Aku bukan merindukan waktu saat ku kenal ayah sebatas rupanya tanpa mengenal hatinya. Aku tidak merindukan hari-hari di mana sepiring nasi berpagut dengan bubuhan garam demi melerai kita dari lapar. Itu bukan duniaku. Itu hanya bagian dari diriku. Tapi aku rindu pada aroma masa lalu yang sekarang seringkali menguar dari rerumputan yang disirami pagi, dari tanah yang beratap malam, dari hari yang sedang berganti hari. Sungguh tak tertahankan hingga mengendap di kulitku. Ia menyelinap ke dalam mimpi-mimpiku tiada habis. Sungguh tak terelakkan ketika dituntunnya napasku pada gelisah yang tidak bisa digambarkan lagi, merasuk ke dalam hati lalu dibuatnya aku menangis. Bu, aku rindu masa kecilku yang ketika cita-cita hanya sekedar menjadi hiasan kehidupan yang kapan saja bisa dirayakan tanpa harus dikejar. Bisa kubanggakan kepada siapapun seolah aku sudah menjadi seperti itu tanpa harus kukejar. Aku rindu akan saat-saat di mana aku tak pernah tahu bahwa dunia bisa kapan saja berpaling dari kita, tak peduli selama apa kita menelan derita. Aku rindu saat di mana aku tak pernah merasakan sakitnya dikhianati kenyataan yang tak punya hati, tak peduli seberapa hebat aku meratapi, sampai aku mengenal kata kejam. Bu, aku rindu pada waktu-waktu ketika aku tak perlu berlagak tegar bila terluka. Cukup kusandarkan tubuhku di pundakmu yang hangat maka sembuh seketika. Tak perlu aku menjadi berani ketika ditantang oleh rasa sakit. Cukup berlindung dalam pelukanmu yang nyaman maka lenyaplah semua yang membebani. Rasanya aku sudah terlalu jauh merantau. Terlalu lama aku tidak pulang. Terlalu lama aku tinggalkan kampung halaman. Aku ingin pulang ke masa itu bagai kembalinya langkah-langkah panjang tak bersabar setelah lama berpergian. Seperti pulangnya sayap-sayap yang letih setelah menyusuri angkasa seharian. Seperti serangga malam yang menanti-nanti gelap untuk bisa bernyanyi semalaman. Aku rindu. Aku rindu. Aku ingin pulang. Sekian. Hampir-hampir terbawa masuk ke dalam suasana itu ya. Hampir-hampir. Lalu dipanjang lagi mungkin tersapi gitu. Cuma dua yang mau saya garis bawahi ya. Agar tidak terlalu berlalu saya juga dalam suasana itu ya. Dua yang dirindukan mungkin ya. Sosok ibunya sama perilaku sifat ya. Ngomongin itu Pak, apa? Ngomongin seorang ibu gitu loh. Dua kan jadi di sini. Dia rindu dua, ibunya sendiri ya, sosok ibunya, dan ya perlakuan ibunya terhadap anak. Yang ngomongin tadi itu ibu gitu. Betul nggak itu? Nanti jawab ya. Kalau nanti dulu. Okay. Yang kedua,
yang kedua ya. Sorry, ibunya di puisi ini berlaku apa? Yang sudah pass away atau masih ada? Masih ada. Oh masih ada ya, oke masih ada. Berarti dia bisa melampiaskan itu kan sebetulnya kan? Iya, dia lampiaskan hatinya itu ke ibunya. Dia ngadu semuanya ke ibunya. Iya dia masih bisa maksudnya, masih bisa. ketimbang yang sudah pass away gitu kan? Pass away gitu. Oke, tuh. Ya saya kalau Bung Akbar tadi bilang hampir terbawa, kalau saya sudah terbawa. Apalagi Masya yang Allah. terakhir Bung Akbar bilang apakah apa tadi istilahnya? Iya berlakunya untuk yang sudah pass away atau masih ada? Oh, Iya. iya saya kenapa begitu mudah terlarut? Jadi saya pegang kepala saya tadi itu karena ya ibu saya pass away ya. Pass away ya. Oh. Iya, emang ya. Ya puisi ini terasa lebih dahsyat mungkin ya bagi saudara-saudara kita yang ibunya perempuan pertama yang dia cintai sudah berada di alam yang lainnya. Iya. Itu terasa sekali kerinduannya. Dulu pernah kita berbincang ya, ada hari yang benar-benar saya tunggu, sekaligus saya risaukan ya. Baru-baru ini Akbar aja, nanya, gitu. baru-baru ini aja itu. Bung Akbar nanya, apa itu? Lebaran saya bilang. Karena lebaran ketika orang-orang pulang ya, karena rindu kan. Dia pulang ketemu ibunya. Dan saya tidak tahu kalau saya pulang, saya ketemu siapa. Gitu. Jadi ada Iya. Tapi di sini menurut saya puisi Bung Ebin ini juga bisa dirasakan orang-orang seperti saya ya, yang ibu dan tercintanya itu sudah berada di alam lain. Kerinduan itu masih ada, itu sangat luar biasa, kerinduan yang luar biasa lah. Itu. Saya sepakat. Sebenarnya ibu itu simbol menurut saya, simbol kekuatan, ya kan, simbol ketegaran. Itu semua ada di sosok seorang ibu. Gitu. Ketika kita merasakan situasi, peristiwa, keputusasaan, dan itu membombardir ya, melululantakkan ketegaran kita, maka kita rindu kepada yang mampu membuat ketegaran itu kan. Ya, kalau di puisinya Bung Ebin itu ya ibu ya. Iya. Itu. Jadi Bung Ebin ini puisi ini tidak bicara sosok ibu sebagai ibu secara biologi ya, tapi ibu secara apa ya, psikologi kan. Betul. Dia letih mengangkasa seharian. Iya. Dia pingin pulang. Ya, keletihan bukan hanya ini ya, kalau saya tangkap bukan hanya keletihan secara fisik ya. Iya. Tapi keletihan secara batin gitu kan. Nah, dia ingin pulang. Kenapa dia ingin pulang? Karena dia rindu, ya kan? Rindu ke siapa ya? Ke ibu. Gitu. Baik ibu sebagai simbol biologi ataupun ibu sebagai simbol psikologi kan. Gitu. Sejauh ini yang bisa saya tangkap untuk sementara ini. Tapi mungkin Bung Ebin yang bisa sebagai penulis. Sebenarnya kalau gambaran dari puisi ini adalah sebenarnya ini adalah seorang anak yang memang dia mengadu ke ibunya tentang keresahan hatinya, dengan kekecewaannya dia terhadap kenyataan, dengan segala kegagalan yang dia dapat di luar sana untuk meraih keinginannya, meraih cita-cita, terus dia akhirnya mengadu ke ibunya. Jadi ceritanya sebenarnya di sini adalah anak yang mengadu ke ibunya tentang keresahan dia, tentang kekecewaan dia, tentang keputusasaan. Karena di sini juga ibu ini hanya sebagai tempat mengadu, bukan dalam artian tidak secara langsung dia rindu terhadap seorang ibu, tapi dia menganggap bahwa ibu adalah tempat mengadu. Meskipun pada saat itu dia punya masa-masa kecil yang sebenarnya di sini digambarkan di bait pertama bahwa sebenarnya kehidupan masa kecil dia itu tidak harmonis dengan kehidupan orang tuanya, ibunya. Dia hanya mengenal ibunya. Si bapaknya ini nggak pernah pulang. Dia hanya tahu itu wajah bapaknya, tapi dia tidak pernah berinteraksi dengan si bapaknya ini. Jadi dia tidak kenal hatinya nih si bapak siapa. Dia hanya tahu ininya. Tapi itu sudah dia terima sebagai bagian dari diri dia, bagian dari kehidupan dia. Kemudian dia mengadu di sini adalah dia ingin sekali ke masa-masa kecil. Dia ingin sekali pulang ke masa-masa kecil ketika dia nggak harus terbebani dengan
cita-cita dia. Saya cukup kayak misalkan anak kecil sering tanya kan, kamu gede mau jadi apa? Saya mau jadi pilot. Tapi seakan-akan dia sudah jadi pilot, nggak harus dikejar itu. Seakan-akan dia sudah, orang tua sudah bilang, hebat gitu kan. Itu hal yang tidak dibebani dengan harus dia melakukan usaha apa untuk bisa menjadi seorang pilot. Seolah-olah dia sudah menjadi pilot. Aku ingin menjadi insinyur. Seolah-olah dia sudah menjadi insinyur, dan itu dia bisa bangga. Orang tua itu sudah bangga. Dia merindukan masa-masa itu, masa-masa tidak ada beban, masa-masa tidak ada tanggung jawab, masa-masa tidak ada perasaan-perasaan kecewa yang harus menghadang cita-cita dia. Gitu. Ini dia sangat keletihan. Makanya saya coba gambarkan di sini. Dia ingin pulang ke masa lalu, ke masa-masa kecilnya yang dia ingat, masa-masa yang sangat sederhana, tapi itu ternyata membahagiakan dia, baru sadari itu. Jadi seolah-olah dia ingin pulang seperti burung-burung yang sayapnya mengepak seharian udah letih dan menuju pulang gitu. Seperti langkah-langkah yang udah bepergian jauh kayak orang perantau. Ketika pulang tuh nggak sabar, kakinya pengen cepat sampai ke kampung halaman. Nah itu seperti itu, dia gambarkan keinginan dia, kerinduan dia pada masa kecilnya sebenarnya. Pada masa-masa dia nggak punya beban apa-apa gitu. Dia nggak tahu kenyataan bahwa sejahat itu di luar sana gitu. Seperti itu. Iya. Gambarannya. Memang itu tercermin sih, Bu. Di bait yang bunyinya begini. Tak perlu aku menjadi berani ketika ditantang oleh rasa sakit. Ya. Cukup berlindung dalam pelukanmu yang nyaman, maka lenyaplah semua yang membebani. Ini luar biasa ini. Ketika dia ada di situasi dia dekat dengan ibunya, ya buat dia sudah mendapatkan perlindungan, gitu kan. Rasa beban itu bisa lenyap seketika, kan, gitu. Dan dia nggak perlu menjadi berani atau mungkin pura-pura berani, dan dia nggak perlu menjadi penantang dari rasa sakit, kan, gitu. Ini tergambar sosok ibu yang luar biasa, ya kan, gitu. Sosok ibu yang hangat, ya kan, sosok ibu yang karismatik dalam kesederhanaannya, ya kan, gitu. Sosok ibu yang mengayomi, ya kan, dengan caranya, kan, gitu. Sosok ibu yang selalu mampu meyakinkan anaknya bahwa kamu cukup, nak, tidak ada yang kurang. Walaupun ibu itu banting tulang, ya kan, untuk mencukupi anaknya itu. Ibu-ibu seperti ini tuh yang luar biasa, gitu. Dan sepertinya memang sosok seorang ibu seperti ini, ya, gitu. Dia bisa menenggelamkan rasa sakitnya itu agar anaknya cepat bangkit. Iya, itu terpenuhi lah yang dia butuhkan, baik itu berupa keberanian, ketegaran, keyakinan, ya kan. Terus anaknya jauh dari yang namanya putus asa, gitu. Seorang ibu perannya luar biasa. Iya. Ini berlaku. Kalau kita bicara ideal ya, saya agak sedikit di luar ini. Ini berlaku bagi suasana atau kenyataan hidup yang begitu, gitu. Bagaimana dengan tidak adanya kehangatan? Apakah tetap dirindukan juga? Yang masa kecilnya dilewatkan dengan hal yang tidak hangat, gitu. Kalau ini bicara ideal ya, misalnya bicara ideal tadi, ya dia rindu karena memang ada kehangatan, kasih sayang segala macam, kemanjaan, ketulusan hati ibu yang tidak berada dalam suasana itu. Sebenarnya yang bagaimana dia mengungkapkan kerinduannya? Ada sedikit yang digambarkan di sini, ya makanya kan dia bilang pada yang bait pertama itu, aku rindu masa kecilku. Enggak, aku nggak rindu ketika engkau kerap lampiaskan kecewa dan kesedihanmu pada. Jadi sebenarnya si ibu ini dulunya kecilnya juga sering melampiaskan kekecewaannya gitu kepada anaknya. Mungkin kesedihannya karena kekecewaannya terhadap sang ayah. Ayah si anak segala macam. Itu kan sebenarnya bagian itu yang dia nggak rindukan. Iya, bagian itu nggak rindukan. Itu udah bagian jadi diri dia gitu loh. Itu hal yang seperti itu. Tapi pada umumnya saya nggak tahu di luar sana ya, tapi pada umumnya saya percaya yang namanya seorang anak itu ke ibu itu pasti berbeda muatannya daripada seorang ayah. Hubungan ikatannya itu sedalam ya, ikatan batin tentu beda. Gitu. Oke, saya tarik satu garis lurusnya ya, garis lurus. Walaupun tidak seperti itu,
tidak dapat kehangatan segala macam ya yang dia lalui pada saat kecil itu. Bisa jadi yang itu adalah yang dia rindukan. Bisa jadi. Iya. Marah-marahnya ibu, dia kangen ya kan. Nah, ya gitu. Masa nggak sesuai, ibu sambil ngomel-ngomel, itu yang dirindukan. Bisa jadi ya, bisa jadi nggak itu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Gitu. Kan tidak selalu keinginan yang tidak tercapai itu tidak selalu keinginan yang dia ingini gitu kan, terpenuhi gitu kan. Yang tidak terpenuhi pun ya kalau dia merefleksikan dalam hal yang kepenerimaan tadi kembali itu menjadi hati yang jembar kan, legowo maksudnya gitu. Wah, indah juga kenangan ibu sambil marah-marah masak telur nggak sesuai gitu kan. Nah ini juga edukasi kan akhirnya kita kan, edukasi ya. Ya bahwa tidak begitu pun, nak kau tetap harus mengenang itu menjadi suatu kenangan yang indah hebat gitu kan. Saya sepakat. Bener ya? Aduh kok saya jadi apa jangan-jangan ini. Ini nasihat. Nasihat ini buat gue sendiri sama anak-anak gue. Bener saya sepakat. Aduh. Malah saya sering kali ya merindukan ketika membayangkan sosok ibu gitu. Ada kerinduan saya tentang karakter pendiamnya gitu. Benar. Justru ketika saya teringat gitu. Ini barusan saya jadi teringat tuh. Ada momentum itu saya benar-benar merindukan ibu saya ketika terdiam gitu. Menurut saya diamnya seorang ibu tuh luar biasa gitu. Misteri gitu. Dan momentum itu yang memantik kerinduan yang begitu luar biasa seperti itu. Karena diamnya ibu itu sejatinya ya kan adalah dunia kata yang tak terucap kan gitu kan. Dunia kata yang tak terucap gitu. Kemudian dunia kata yang sangat selektif pengucapannya begitu. Seorang ini kan digambarkan anak yang merantau gitu ya. Betul. Merantau gitu. Saya teringat ketika saya ada di usia yang dimana saya harus merantau gitu. Itu kalimatnya ibu saya sangat sederhana itu. Sangat sederhana, tapi kalimat itu yang saya rindukan. Cuman bilang begini beliau itu. Hati-hati nak. Itu orang sering mendengar kata itu. Betul. Hati-hati nak. Tapi ketika saya ingat lagi momentum itu saya bersyukur bahwa kata-kata itulah gitu kan yang membuat saya itu selamat gitu kan. Ya, saya dulu kan ya mungkin merantau dari satu tempat balik lagi, dikiranya saya udah kembali kan, ibu saya udah seneng, ternyata saya dipindah tugas kan gitu kan, pamit lagi saya gitu. Sama aja, ibu saya enggak, ya tipikal ibu-ibu sederhana ya, tidak banyak bicara gitu. Sama, hati-hati nak gitu. Satu lagi Bung, di situ ini ya mungkin untuk puisi berikutnya ya Bung Ebin ya, lebih ditekankan ke ini sentuhan-sentuhan fisik. Oke. Jadi misalnya saya barusan teringat ada yang sangat saya, mungkin semua orang ya, semua anak ke ibunya ya, ketika ketemu ibunya ada yang sangat dia ingin lakukan dan dia nggak mau melepas itu, ingin berlama-lama. Mencium tangannya Bung. Itu tangannya kan udah keriput segala macam, tapi itu yang luar biasa. Mungkin Bung Ebin nanti bisa menggambarkan bagaimana mencium tangan yang keriput, menapaki usia begitu lama, itu luar biasa. Yang saya tangkap kebalikannya, sorry dipotong dikit. Yang saya tangkap kebalikannya dari seorang ibu. Anak kita ngeyel atau anak kita begitu terus. Ada yang bilang nggak usah gede-gede nak, segini aja terus. Berarti dia merindukan sosok itu. Ada yang begitu kan? Betul Bung. Betul. Walaupun ngeyel anak segala macam, pulang main segala macam, mandi ngecret-ngecret, barusan dipel gitu kan, citak malah muntan gitu. Tapi dia momen itu tuh kalau bisa berulang terus dan
Iya. Nah itulah ibu ya, lebih kuat di sosok atau lebih kuat di sikap, lebih tepatnya di bahasa saya itu. Yang mana di antara itu? Ibu itu pinginnya anaknya jadi anak kecil terus, tapi kan nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin. Kan itu proses alam Proses kan alam ya, dia kan terjadi, besar, berjalan. gitu. Dan dia harus keluar rumah kan gitu. Tapi sejatinya ya dia kalau ditanya hati kecilnya ya nggak mau anaknya keluar rumah, maunya di situ terus. Tapi ketika itu tidak terjadi ya dia menerima, Iya. gitu. Menerima. Jadi kalau Bung Ebin bilang aku rindu, percayalah Bung. Ibu juga rindu ke anaknya. Iya. Gitu. Andai ada seorang ibu yang mampu dan berkenan menulis puisi, dia kan bikin puisi balasan. Oh iya. Nah, aku rindu. Aku rindu dengan kenakalanmu mungkin ya. Aku rindu ketika tadi Bung Abar bilang lantai yang sudah kusapu begitu saja kau kotori lagi. Tapi itu, aku rindu. Itu jadi puisi sama Mas Pandu. Padahal cuma sederhana kan. Rindu. Jadi percayalah ketika ada seorang anak memiliki skala kerinduan kepada ibunya 1000, Iya. maka kerinduan seorang ibu ke anaknya 1 miliar. Itu luar biasa. Iya. Nah, perbedaan skala ini yang justru membuat anak itu semakin rindu ke ibunya. Iya, betul. Kan? Luar biasa. Kerinduan itu yang menciptakan kita ingin kembali, atau kerinduan itu menciptakan kerinduan selanjutnya. Episode 7 Sense Kata. Thank you. Terima kasih.